Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Dewi Suantari. Saya dari kelas Y dengan NIM 2211031694. Saya dengan nomor absen 25. Nah, jadi materi pertama yang akan saya bawa yaitu pendidikan IPS di era globalisasi, yaitu sebuah pendekatan kurikulum pembelajaran. Nah, perubahan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia merupakan dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan masuknya arus globalisasi, membawa pengaruh yang multidimensional di berbagai bidang kehidupan. Di bidang pendidikan, perubahan ini dituntut oleh faktor kebutuhan siswa, masyarakat, dan lapangan kerja. Salah satu bentuk perubahan yang dituntut tersebut adalah tentang kurikulum pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kurikulum pendidikan IPS itu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan global yang terjadi saat sekarang ini. Dengan ada perubahan kurikulum ini, diharapkan siswa sejak dini sudah dibiasakan melihat, memahami, menganalisis, merefleksikan, dan memprediksi berbagai fenomena yang terjadi di sekitar mereka dari perspektif global. Yang kedua, dampak globalisasi pada politik, ekonomi, dan cara berpikir dan ideologi serta tantangan dakwahnya. Globalisasi sebagai isu kontroversial telah menciptakan celah besar dalam kehidupan politik negara, menghancurkan budaya lokal serta merobek sekat antar negara. Ancaman terhadap kehidupan manusia akibat globalisasi juga semakin beragam. Tidak hanya datang dari perang besar atau nuklir, tetapi juga dari kekuatan radikal yang berkembang di masyarakat dan melahirkan terorisme. Sementara dampak globalisasi terhadap ekonomi dunia itu adalah kemiskinan dan kesenjangan global, krisis pangan dunia, pencucian uang. Sedangkan dampak globalisasi terhadap cara berpikir orang adalah adanya solidaritas virtual, munculnya gerakan perempuan transnasional. Globalisasi juga mempengaruhi ideologi dan dakwah. Dampak terhadap dunia dakwah itu adalah mengubah paradigma dakwah dan mempersiapkan dai dalam berkhotbah di era yang sudah sangat maju. Maka dai harus memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan dakwah. Era globalisasi telah menyatukan dimensi sosial, ekonomi, politik, keamanan, budaya, dan lingkungan melalui proses integrasi, interkoneksi, dan ketergantungan. Oleh karena itu, masalah yang muncul tidak hanya semakin kompleks tetapi melintasi batas-batas nasional atau transnasional dan akibatnya mempengaruhi dan menyebabkan dampak yang tidak dapat dihindari bagi semua warga dunia. Jadi artikel yang ketiga yang saya bawa yaitu interaksi antar bangsa dan negara, yaitu menumbuhkan jiwa nasionalisme di generasi milenial di era globalisasi melalui Pancasila. Nah, Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman serta majunya teknologi juga karena arus globalisasi yang mulai merambah luas di kalangan masyarakat, menyebabkan para generasi milenial mulai kehilangan jiwa nasionalisme dan mungkin saja lupa akan ideologi Pancasila. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya identitas bangsa Indonesia. Maka dari itu, diperlukanlah sebuah upaya untuk menumbuhkan jiwa serta rasa nasionalisme kaum budaya itu dengan cara yang pertama, mengenalkan ragam budaya Indonesia, yang kedua, menggunakan produk karya dalam negeri, yang ketiga, mendidik anak untuk menghargai perbedaan, yang keempat, selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, yang kelima, memperkenalkan sejarah Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjadikan Pancasila sebagai pendorong untuk menguatkan rasa nasionalisme generasi milenial di era globalisasi. Nah, jadi artikel yang keempat itu adalah kerjasama internasional PBB dan gerakan dan blok kajian keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional untuk perdamaian dunia di abad 21. Indonesia memiliki banyak potensi dan peran penting dalam mempromosikan perdamaian di dunia. Namun, ada beberapa hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia itu sendiri dalam upaya untuk meningkatkan partisipasinya dalam organisasi internasional untuk perdamaian dunia. Metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara studi literatur, wawancara, dan analisis kualitatif. Hasil telaahnya yaitu kajian keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional untuk perdamaian dunia di abad 21 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran aktif dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas dunia melalui keikutsertaan dan dalam berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, dan Gerakan Non-Blok dan UNHCR. Indonesia itu telah berkontribusi untuk memperkuat kerjasama global dan mengatasi berbagai masalah kemanusiaan dengan tujuan mencapai perdamaian dan keadilan. Keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional menunjukkan komitmen negara ini dalam memperjuangkan perdamaian yang berkelanjutan dan stabilitas global di abad 21. Nah, kajian ini juga membahas peran Indonesia dalam organisasi internasional terkait dengan promosi perdamaian dan keamanan di tingkat global. Nah, Indonesia memiliki peran aktif dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan GCTV untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan mempromosikan perdamaian dan keamanan di tingkat global.
Baik, di sini saya akan melanjutkan artikel kelima, yaitu permasalahan global atau kepunahan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup, yaitu pemulihan ekosistem sebagai solusi masalah lingkungan global. Dunia termasuk Indonesia menghadapi masalah lingkungan kritis tanpa banyak disadari oleh banyak orang. Masalah lingkungan adalah masalah global karena fenomena yang terjadi saling berkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lain dan berdampak pada kehidupan makhluk hidup di seluruh muka bumi. Masalah-masalah seperti perubahan iklim, pemanasan global, kepunahan spesies atau hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, polusi, sampah, dan perilaku tidak ramah lingkungan akan memberi dampak serius pada ekosistem sehingga akan merubah tatanan kehidupan masyarakat global. Nah, penanganan masalah lingkungan harusnya berbasis ekosistem, melibatkan seluruh manusia yang menggunakan jasa keanekaragaman hayati dan ekosistem untuk beradaptasi dengan efek buruk dari perubahan iklim dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Dan melibatkan upaya konservasi, pengelolaan berkelanjutan dan pemulihan ekosistem adalah solusi hemat biaya yang dapat membantu manusia beradaptasi dengan dampak persoalan lingkungan. Pendekatan manajemen ekosistem akan secara efektif berkontribusi pada upaya adaptasi perubahan iklim global. Namun, diperlukan lebih banyak investasi dan integrasi berbasis ekosistem ke dalam kebijakan tata kelola pemerintahan yang sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kebijakan konservasi. Dengan melibatkan penerapan mekanisme pembangunan yang ramah lingkungan dan keanekaragaman hayati, Indonesia dapat memasukkan pendekatan ini sebagai pencapaian Perjanjian Paris tentang perubahan iklim dan strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati nasional. Baik, artikel yang terakhir atau artikel yang keenam, yaitu isu-isu global, sikap stereotip, prejudis, dan etnosentrisme. Nah, analisis kami sebuah konflik antar budaya di media. Nah, masalah utama antar manusia di abad ke-20 adalah kebencian yang ditekankan kepada anggota dari budaya dan kelompok ras yang berbeda. Kebencian pada budaya dan kelompok ras yang berbeda tampak pada polarisasi komunikasi antar budaya. Komunikasi merupakan medium di mana konflik diciptakan dan diatasi ketika melakukan komunikasi dengan orang-orang dari budaya lain. Maka identitas sosial lebih memegang peranan penting. Pada saat mengobservasi tingkah laku orang lain, orang berusaha untuk membuat atribusi mengenai efek lingkungan pada tingkah laku mereka dengan penjelasan tingkah laku individu yang berdasar pada stereotip dan prasangka yang diperparah dengan adanya etnosentrisme. Bahayanya, penilaian yang cenderung mengedepankan etnosentrisme seringkali salah, semena-mena dan tidak ada dasarnya sama sekali. Dalam masyarakat yang semakin individual dan heterogen ini, media memainkan peranan penting sebagai salah satu atau bahkan satu-satunya sumber sosialisasi dari realitas sosial di masyarakat. Alih-alih membentuk realitas objektif di masyarakat, media bahkan memelihara dan menginstitusikan kenyataan subjektif berdasarkan stereotip yang berkembang di masyarakat dan bukan yang objektif. Itulah yang dapat saya bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya